Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 7 Februari 2024 dengan tema Perjalanan Waktu. Satu hal yang harus terus kita renungkan, yang harus kita hayati, yang hal itu akan membawa dampak di dalam hidup kita, yaitu adalah perjalanan waktu, saudaraku. Mungkin hari-hari hidup kita di dalam segala kesibukan kita, segala kegiatan yang terus mengekang hidup kita terperangkap di dalamnya dan kita lupa. Kita kurang sungguh-sungguh menghayati bahwa kita sedang berada di dalam sebuah perjalanan waktu. Setiap detik, waktu yang berdetak seiring dengan detak jantung kita, saudaraku, itu akan terus berirama dan berjalan, dan akan ada titik berhentinya perjalanan waktu kita. Apapun yang kita lakukan, kita mau berlari, kita mau santai, kita mau apapun, perjalanan waktu itu akan tetap terus jalan, saudaraku. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan perjalanan waktu ini, kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi saudaraku, hanya Tuhan yang bisa menghentikan perjalanan waktu ini. Sekarang bagaimana kita memiliki hati yang bijaksana di dalam kita menyikapi, meresponi perjalanan waktu yang pagi hari ini kita pahami bahwa kita berada di dalamnya. Efesus 5 ayat 14 mengatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudaraku, tanpa kita sadari kita hidup di dalam kebodohan yang kita pelihara dari tahun ke tahun. Kalau keadaan hidup di dalam kebodohan tersebut berlarut-larut kita lakukan, saudaraku, dan kita merasa aman, nyaman, dan baik-baik saja, itu betapa berbahaya dan betapa mengerikannya, saudaraku. Jika pagi hari ini engkau mendengarkan renungan ini, bersyukurlah karena renungan ini mengingatkan kepada dirimu bahwa Tuhan sedang mengingatkan dirimu, menegur dirimu untuk engkau berbalik, bertobat kepada Tuhan selagi belum selesai perjalanan waktumu. Kita seringkali menyimpang di dalam hidup ini. Kita seringkali membuat selingan-selingan di dalam hidup kita untuk menyenangkan diri kita, untuk memuaskan daging kita. Dan di dalam hati kecil kita bisa berkata, oh baik-baik saja, semuanya aman-aman saja. Saudaraku, dengan kasih saya mau mengingatkan, kalau penyimpangan itu terus-menerus kau lakukan, ingat, selera jiwamu bisa rusak, saudaraku. Karena penyimpangan dan penyelewengan itu bisa menjadi seperti candu yang akan membelenggu hidupmu, yang membawa dirimu, menarik dirimu pekat kepada kebinasaan. Sedangkan waktu terus berjalan, kita menjadi semakin tua, kita semakin renta, dan semakin sulit diubah. Kalau yang muda masih lebih mudah diubah, saudaraku, dan masih punya kesempatan untuk berubah. Tetapi untuk orang-orang yang sudah berusia, yang sudah makan garam pengalaman hidup, susah, saudaraku. Maka Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, dan jika kamu tidak seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam surga. Jadi, saudaraku, butuh hati, jiwa yang bisa dididik, yang mau diajar.
Dan di dalam didikan Tuhan itu dibutuhkan ketekunan. Ketekunan untuk aku mau mengiring Yesus dalam hari-hari hidupku. Aku mau berjalan di dalam kekudusan. Aku mau mengarahkan hatiku ke langit baru, bumi baru. Aku mau hidup dengan bertanggung jawab di pemandangan Allah. Saudaraku, berani gak kita berkata begitu dalam hidup kita? Aku udah gak punya mimpi lagi selain aku mau hidup benar di pemandangan Allah. Pokoknya yang penting ada makanan, ada pakaian cukup bagiku. Aku mau hidup dalam kesucian Allah. Apalagi untuk anak-anak muda, ketika engkau mendengarkan renungan ini, kau tancapkan gairah aku sejak muda. Aku mau membangun hidupku dalam kesucian Tuhan. Aku tidak mau dagingku kupuaskan. Wah, orang-orang seperti itu, saudaraku, hidupnya akan ditandai Tuhan. Makanya hiduplah di dalam integritas di dalam Tuhan. Dan berani gak kita berkata, aku mau fokus ke langit baru, bumi baru aja. Wah, orang-orang begini, saudaraku, dia pasti orang-orang yang berhasrat tinggi. Dan dia akan berjuang sungguh-sungguh memperkarakan setiap detik dalam waktu hidupnya. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya hidup bertanggung jawab. Dia maksimalkan potensi mereka. Sama-sama kita 24 jam kita punya waktu, saudaraku. Sekarang Anda periksa diri Anda, 24 jam hidupmu. Apakah sudah optimal untuk pekerjaan Tuhan? Apakah sudah kau gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan? Karena kalau seseorang tidak berjalan dengan Tuhan dalam proses perubahan hidupnya, untuk dia hidup semakin berkenan kepada Tuhan, maka perjalanan waktu itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dalam hidup seseorang. Apalagi ketika dia sudah mau habis di penghujung waktunya, di sakaratul maut, banyak orang berteriak minta tolong, beri aku waktu lagi Tuhan. Tapi terlambat. Hari ini, kalau kita berbicara tentang perjalanan waktu, saudaraku, jangan sampai tunggu di ujung maut baru kau sadar bahwa ada hal penting yang harus kau lakukan, lebih dari semua yang kau kejar dalam ambisi hidupmu, yaitu perkenanan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada siapapun yang mendengar renungan ini, berjuanglah sungguh-sungguh, saudaraku. Berikan yang terbaik bisa kau beri selama kau masih hidup. Jadi ingatlah, ada pepatah berkata, hidup itu seperti orang mampir minum saja sebentar. Benar, kita di muka bumi ini hanya sebentar mampir minum, berhenti sejenak, minum sebentar. Dan kita harus melanjutkan perjalanan kita, yaitu di kekekalan abadi. Selamat pagi, saudaraku. Kiranya renungan ini menjadi berkat untuk kalian semua. Tuhan memberkati. God bless you.